Oke, noise-nya kedengaran nggak? Oh, terlalu berisik, tolong dikasih tahu ini ya di kolom chat. Share screen, buka dulu. Gimana nih? Kamu di mana sih? Imat tuh. Iya, yang sama Iman. Intak tuh apa? Universitas 17 Agustus. Oh, itu di mana? Kota apa? Terus kan tahu udah bukanya di daerah Surabaya Selatan, Iman gitu. Oh gitu. Belum pernah ke sana sih, Bu. Sebentar ya teman-teman. Oke. Pokoknya intinya kelompok yang ini tuh harus tidak menghakimi dulu. Oh, nggak bisa ya. Okay. Share screen. Jadi teman-teman, loh kok Tiboba? Oh, oke. Jadi ini ya, bentar ya. Ini projectnya saya taruh ya. Proyek apa tadi? Smoothies. Apapun ya, buah dan sayuran ya. Pokoknya smoothies. Smoothies itu gimana? Kayak gini ya? Iya. Buah dan sayuran. Apalagi yang bisa dibikin smoothies? Nah, terus, pertama-tama itu, kalau kita mau tahu substitute, itu kita harus tahu, kita harus tahu ini, apa penyusun dari produk kamu. Jadi misalnya, kita taruh apa ya? Ini bisa nambah lembar di mana ya? Lupa sih. Nambah lembar, oh ya. Bentar, insert. Guys, gimana sih guys? Nambah lembar kosong. Biasanya dia di sini kalau iya ya, di Windows file. Gitu. Anyway, mau aja deh. Jadi misalnya smoothies. Bisa nggak sih? Pusing nggak? Misalnya sini smoothies. Smoothies itu apa aja yang ininya? Buahnya ya berarti ya. Berarti dia ada satu buah ya. Ya kan? Atau apa sih? Buah atau sayur ya? Buah atau sayur. Enaknya tuh di mind map, teman-teman. Kalian kan ada Canva ya?
Harusnya pakai Canva aja. Rosi, kamu belum punya laptop? Kan kamu yang biasa pakai Canva nih. Aku enggak. Belum, Bu. Aduh. Keyboardnya juga belum datang, malah tadi dikabari kalau stoknya habis. Jadi harus nunggu. Supaya Roci diberikan rezeki, dapat laptop baru. Amin. Amin. Kamu kan lagi ini orang teman-teman yang lagi menjadi musafir lagi merantau, doanya pasti dijabah. Tuh kan doain Oci, nanti Oci doain lo kamu. Jadi ini ada buah atau sayur, terus ada liquid kan, cairannya ya. Pakai yogurt, susu. Iya gitu maksudnya. Tapi kan kita harus tahu penyusunnya apa. Nanti kalau yang pakaian juga sama. Misalnya ada lengan, ada apalagi yang teman-teman yang pada ini baju apa sih? Motif. Iya, ada motif, ada bagian badan gitu. Terus ada kancing, ada apa, tapi kamu harus tahu. Terus itu apa lagi? Buah, sayur, pengental ada kalau nggak salah. Smoothies itu ada pengentalnya. Yang Kalau kayak enggak dia bakal, buttercream. ya nggak tahu pokoknya apa tapi pengental kan. Kalau misalnya nggak jadi pengental nanti jadinya jus kan. Iya. Pengental. Nah terus apa lagi? Ada ininya nggak, superfoodnya, ada garnish gitu nggak? Oh, kayak topping gitu ya, Bu? Ya mungkin topping ya. Topping Bisa ya. boba gitu. Smoothies pakai boba. Tapi kita tuh inovasinya boba itu kita buat Ntar dulu dari- kamu boba atau smoothies sih? enggak, Bu. Kan biasanya kan Oh, substitutnya itu. iya, kita biasanya Kita boba belum pernah loh. Nah, gini kan. Kan pertamanya topping. Kayaknya enak kali ya smoothies, terus ada yang cepet kayak yang kalau minuman boba apa sih? Kalau yang bukan boba ya. manis gitu Heeh. kan. Tapi smoothies gitu, lucu kan. Nah, tapi ini bisa kita tahu kalau kita udah nulisin ini. Gitu. Terus apalagi ya hal tertentu yang perlu diketahui oleh apa? Smoothies. Ada rasa ya kan? Ada rasa asam, manis atau apa begitu kan? Ini kalau kalian pakai mapping gitu loh, pakai panah-panah gitu lebih bagus. Nanti bisa di-link-linkkan. Jadi rasa ya. Terus apa lagi? Apa dong teman-teman yang suka kuliner bantuin dong. Kalau smoothie kita ngomongin apa? Apa? Susu. Susu itu kan pengental ya? Atau cairannya ya? Oh gitu. Cairan itu kan bisa air. Terus bisa susu. Smoothies pakai susu. Itu berarti cairan ya. UHT gitu. Nih susu, terus air kelapa bisa nggak itu? Cairan. Coba kalian brainstorming, bantuin. Ini gunanya tuh saling antar kelompok saling bantu. Biar biasanya kalau orang yang sudah di situ terus lupa gitu, nggak kepikiran. Santan bisa nggak? Ya nggak tahu lah. Pokoknya tapi kan penganu kan, dia pelarut kan, cairan kan. Bisa Santan. ditambahin. Almond milk, apalagi? Oats gitu. Kayak cereal oats. Oats itu apa? Kalau oats termasuk apa coba? Apakah dia topping atau dia pengental? Tapi kalau kita makan oats itu kan jadi kayak lendir-lendir ya. Mungkin pengental ya. Coba nanti dicek ya. Tapi kepikiran. Oats. Terus apa itu yang biasanya terus direndam? Apa sih? Chia seed ya? Chia seed ya? Kayak cereal gitu. Sereal. Sereal tuh apa lagi sih? Sereal maksudnya kayak Kellogg's gitu. Atau apanya? Sereal tuh maksudnya biji-bijiannya. Mungkin entah itu topping, tergantung. Kalau misalnya kamu mungkin bisa jadi topping, bisa jadi pengental ya. Kalau kamu misalnya toast kering gitu kan bisa kriuk-kriuk ya, nggak tahu juga deh. Buat topping. Kalau
Ya, nggak tahu enak apa enggak, tapi kan ini creative thinking. Kita pokoknya masukin aja apa yang kita pikirin. Mungkin di sini ya. Apa itu? Grain atau nuts gitu ya misalnya ya. Grain, nuts. Apakah Bu nanti nggak menyalahi ini dong, menyalahi aturan smoothies dong? Ini tuh pokoknya nggak menghakimi. Jadi pokoknya keluarin dulu. Nanti masalah itu mau dibabat atau enggak, mau dipakai atau enggak, itu urusan nanti gitu. Tapi ini keluarin aja dulu. Berdasarkan buah, cairan, sayur kayak gini-gini. Madu itu pengental berarti ya? Iya. Madu pengental. Sini. Madu. Wah, urusan makanan aja lancar kalian. Terus, ini rasa itu tadi aku pikirannya asam gitu kan. Asam, manis. Apalagi nggak mungkin kan smoothies pedes ya? Apa ya? Asam, manis. Smoothies pakai es batu nggak? Pakai ya, dingin ya soalnya ya. Itu berarti apa? Cairan ya? Atau pengental juga? Kayaknya Atau pendingin ya? Soalnya kadang tuh es batunya ikut ke blender. Tapi nantinya jadinya air kan? Iya. Mungkin cairannya. Es batu. Bisa nggak smoothies panas nggak ya? Kenapa smoothies harus dingin? Kalau panas kan nanti buahnya harus dikukus. Nggak, maksudnya dulu. kalau smoothies nggak pakai es batu bisa nggak? Nggak ya? Bisa kayaknya. Yang nggak bisa minum es. Soalnya Ini mungkin saya tuh dingin, pernah itu dingin. biasanya sarapannya orang Bisa. Coba, berarti ini adalah apa ya tadi? Temperatur ya? Temperatur. Dingin. Frozen ya. Dingin dan sedang gitu kayak. Terus bisa nggak kalau dia dikasih herbs gitu kayak mint atau kardamom India, maksudnya kayak rasa mungkin ini kali oriental. Bisa aja ya rasa smoothies yang Korea banget, smoothies yang Jepang banget, smoothies yang Indian banget. Karena saya tahu, saya pernah makan biasanya di tempat makan India, Pakistan, ada yang namanya lassi. Oh iya, Kalau ya lassi ya. Jadi mangga yogurt. Ya. Nah itu kan terus, nah kadang-kadang itu dia kasih yang sangat-sangat khas, entah itu kardamom gitu. Kardamom itu kayak apa ya, bentar. Ini tuh bisa, berarti kalian masih bisa lihat ini ya, tampilan ini kan Google ya. Kardamom. Nah, seperti ini. Apa vessel? Apa sih ini? Biji-bijian ya? Iya, tapi tuh baunya khas banget. Baunya kayak minyak telon. Tapi untuk makanan gitu. Jadi ada yang dikasih itu atau ada yang dikasih cinnamon. Jadi mungkin negara fusionnya. Fusion. Nah, itu bisa jadi satu ini sendiri. Rasa ya, berarti apa tadi ya? Country fusion atau fusion aja gitu ya. Asia fusion. Nah, smoothies yang Indonesia banget gimana? Rasa Padang. Manis. Nggak tahu ya. Terus ini aduh, ini banget. Terus apa lagi teman-teman? Makasih banget loh ini sharing ini karena kalian akan latihan juga kan. Ini gimana sih nambah slide? Walah ini ya Tuhan. Nah gitu napa? Bentar, sorry. Dikat. Faster. Terus temperatur, ayo bayangkan. Buahnya musiman enggak? Ini buah atau sayur. Berarti kan ada yang western kayak brokoli biasanya kan, terus buah-buah apa strawberry. Itu kamu sebut apa ya? Kita sebut apa ya itu ya? Buah internasional atau apa? Buah apa? Sebutin aja. Maksudnya buah
Buah 4 musim. Mungkin itu enggak juga ya. Strawberry sekarang bisa ditanam 2 musim ya. Kita sebut apa ya? Kalau strawberry itu musim panasnya enggak. Oh ya. Tapi kan maksudnya bukan kayak pepaya, kayak tropis gitu loh. Apa ya? Buah apa? Ini asal aja ya. Nanti kalau kalian punya istilah, oh itu ada yang chat. Buah premium. Ini bener ya, mahal ya. Buah premium, kalau buah naga itu buah apa? Buah premium bukan? Buah premium kan kayak blackcurrant, black apa gitu. Terus ada buah lokal, ada buah terlarang, ada sayurnya juga ya, sayur apa? Sebenarnya sayur premium ya. Terus ada sayur kan bakcoy gitu kan, sayur lokal ya. Sayur lokal. Nah, teman-teman, dengan kita, tapi ini ya, di fase ini kita pokoknya tidak menghakimi. Pokoknya kita membayangkan aja apa yang kita suka, apa yang pengalaman kita gitu. Nah, jadi terus ditaruh aja gitu. Kalau kita menghakimi nggak akan dapat banyak. Toppingnya tadi apa tadi? Yang itu apa? Kayak biji-bijian tadi. Bukan, yang kayak di apa? Kayak kalau kita beli boba, terus ada yang squash gitu loh, yang semeriwing pakai soda. Biji. Terus ada ceduk gitu, ceduk. Jelly apa sih itu? Bubble ya? Oh. Apa sih bubble jelly? Mutiara bukan? Bukan. Mutiara. Enggak ya? Ya udah kita masukin mutiara. Tapi mutiara beda kan? Itu sagu kan? Mutiara sagu. Kalau saya itu apa? Ini cicet. Wih, oke, nata de coco kita masukin, tapi bukan nata de coco maksudku. Yang kalau kita beli itu Biji buah bukan sih? ini bulat-bulat ya, bulat-bulat terus Kecil-kecil buah-buah, gitu. Terus dalamnya ada cedek hitam gitu. Enggak, dalamnya kayak sesuatu yang asem misalnya. Aduh, jadi pengen apa jelly kali ya? Aku nggak tahu sih. Fruit jelly, ngerti lah. Jelly apa sih? Biji selasi. Oke, Iya, biji selasi itu ini pengental kayaknya. Karena dia bikin itu topping cairan chia seed itu biji selasi. Aduh, bentar, browsing, ya ampun. Aku bantuin, Bu. Bentar. Isi topping boba ya. Apa sih itu? Bubble ya? Bubble. Boba. Tapi bukan bobanya. Oh, apa bedanya? Topping boba, Bu. Hah? Topping boba. Popping boba. Ya itu nanti kalau diletusin rasanya asem biasanya. Iya itu popping boba. Kayak dia yang kenyal-kenyal itu. Ini nata de coco ya, nata de coco. Popping boba. Nah, oke. Ini ya. Terus biasanya kan kita tetap bakal dikonsumsi oleh manusia ya. Nah, manusianya itu kalau kamu latihan aja ya tentang apa namanya penikmat gitu ya. Nah, ini kamu yang harus tanya teman-teman banyak gitu. Misalnya saya pengennya atau istilahnya persona apa tuh? Kumpulan atau varian persona atau penikmat pembeli gitu ya. Oke, kita mulai dari saya aja ya, coba ya. Saya itu pengennya, saya suka minuman yang bisa merasa saya sehat gitu ya. Ini nanti kamu lihat di AFL 1. Siapa calon pembeli kamu yang intermediate, yang core-nya gitu ya. Terus tanya apa quotes-nya apa gitu. Misalnya saya mau minum minuman yang
bikin saya merasa sehat, tapi juga fun. Gitu. Coba, kalau kamu apa? Kamu pengen minum apa? Yang enak rasanya. Aku suka minum ya. Suka minum yang manis, minum minuman yang manis. Terus Dan bayangkan apa? Manis kan rasa. Nah, ini tadi tuh. Saya misalnya apakah dia kental ataukah dia ringan? Ini aku sehat, ringan. Ini aku suka yang ringan. Juga fun. Ini apa? Nggak terlalu kental misalnya. Aku suka yang manis tapi nggak terlalu kental. Terus kayak legit nyegerin ya misalnya. gitu. Apa? Bisa nyegerin. Bisa nyegerin. Terus kental nggak? Enggak. Nggak terlalu kental. Harga gimana? Harganya Ini ya. harga merakyat. Ya. Semuanya suka. Yang penting rakyat. Harga merakyat. Kamu gimana? Harga penting nggak? Harga terjangkau. Oh, Oke. Jadi bisa didapat. Semua kalangan itu bisa beli. Oke. Enggak mahal. Enggak pasang harga yang mahal. Oke, jangan panjang-panjang. Coba bantuin. Siapa yang di sini pahala kamu besar di surga? Tadi, Oci, kalau kamu suka minuman yang kayak apa? Ci, Bu, halo. minuman apa? Minuman apa aja sih, Bu? Yang penting minuman. Aku sih minum Eh, apa? Seringnya Gak bisa, pasti itu kamu tolong pikirkan yang kamu suka. Misalnya nih, kamu tuh lagi haus banget, haus. Terus kamu kebayang minuman yang seperti apa? kayak kalau lagi haus banget terus siang gitu, lagi seringnya minum yang manis, Bu, kayak manis tapi not too sweet, terus Tapi apa? Sorry? encer, nggak kental. Enggak. Manis tapi nggak semanis itu. Kan kadang ada yang manis banget gitu. Oh. Ya, terus nggak kental tapi Nggak kental. encer. Nggak kental atau encer? Kayak jus apa ya misalnya? No, encer. Berarti kayak benar-benar air, Oh, apa ya? Ya air putih gitu. Encer gitu, nggak yang kental. Soalnya kalau udah manis terus kental tuh kadang di tenggorokan nggak enak, Bu. pokoknya nggak bikin haus gitu ya? Iya. Pokoknya ringan untuk tenggorokan dan nggak bikin haus. Tuh, udah ada. Ini nanti kalian akan lihat nih fungsi apa. Terus siapa lagi nih tadi? BTW kalau ada yang ini dong baik hati screenshot gitu. Jadi nggak bosen cuma pas kita gitu doang. Siapa yang tadi aku chat sih, partisipan lah. Elsa. Let it go. Bisa open mic nggak? Oke, skip dulu. Nanti Elsa ya. Emiken? Bisakah open mic atau tulis? Oh, Emiken. Iya, Bu Winta. Gimana? Kamu di dalam kondisi haus atau kamu lagi bete atau lagi happy? Wah, ini suasana. Itu kan ada lagi kan. Bikin suasana happy atau bete atau haus. Kamu pengen minum yang kayak apa? Minum-minuman apa? Kalau saya sih itu Bu, lebih yang ke berbau coklat. Mau minuman, makanan, atau apapun harus coklat.
Harus coklat ya. Oh itu Elsa ini ya. Makanya Emi kan kok suaranya gini. Halus sekali. Iya Bu, ini Elsa. Kalau saya sih harus coklat. Pokoknya harus coklat ya. Iya, Bu, Teksturnya, harus coklat. teksturnya kental apa encer atau apa? Itu saya lebih suka yang encer sih Bu, daripada yang terlalu kental itu malah bikin enak. Karena kalau kental Dia nanti kayak bikin bubur enak. gitu ya. Nggak tahu. Nah, menarik. Dia bilang, Nur tuh bilang, kalau kental kayak bubur. Belum tentu kan kayak bubur. Kental bisa aja kayak Milo. Milo kan kental juga ya. Elsa, menurut kamu Milo itu kental apa enggak? Iya Bu. Nah, jadi tingkat kekentalannya itu beda-beda. Nih harus kamu kasih catatan. Tingkat kekentalan beda-beda. Oke, terus ada lagi? Harga penting nggak buat kamu, Elsa? Iya, penting banget Bu kalau harga. Harus ramah kantong pelajar. Ini udah ada batasan kan? Oh sayang nih, harusnya kamu waktu di itu bisa, ya semoga sih. Pokoknya kamu harus uji market ya. Entah di sini atau di UKDW nanti. Terus, oke, thank you Elsa. Ada lagi nggak, Sa? Udah, cukup? Cukup Bu. Oke. Lalu, Emi kan masih nggak bisa buka, Ya Bu. buka mulut. Oh, udah bisa buka mic. Kamu pengen minum apa dan di saat kamu seperti apa? Kalau saya kurang suka sih Bu minum-minum gitu. Kamu minumnya apa? Lebih ke air putih gitu dong. Jadi kamu nggak suka yang berasa? Kurang. Ini kamu nggak suka dengan konsep manis karena punya rasa gitu. Kamu lebih suka air putih doang gitu. Iya, kalau misalnya sekali-sekali sih nggak apa-apa Bu. Ya, oke. Sebenarnya gini aja, kita kasih tahu sebenarnya aku cuman suka air putih. Namun terkadang sesekali kamu pengen minumnya kayak apa? Nggak terlalu manis. Terus Apa? yang nggak terlalu manis, nggak bikin enak gitu. Minum. Nah, menariknya adalah, kan kamu lihat di sini ya, Emi kan, ada nggak buah yang kamu suka, atau ada nggak cairan yang kamu suka, pengental yang kamu suka? Semua suka Bu, tapi mungkin lebih apa ya? Mungkin buah lokal kali ya Bu. Nah, oke, kita cukup dulu ini. Thank you ya Mikan. Terus Evana, Iya Bu. Evana kamu gimana? Kamu pengen, kalau kamu lagi pengen minum yang spesial, kamu lagi suasana hatinya gimana? Terus kamu suka yang seperti apa? Kalau lagi bener-bener haus, rasanya pengen minuman yang asam gitu Bu. Sorry, bisa ulang lagi? Itu Bu, minuman yang asam. Kalau lagi apa? Kalau lagi haus. Haus. Kalau lagi haus, suka minum yang asam. Terus? Kental apa enggak? Encer atau gimana? Ada topping atau nata de coco suka banget gitu misalnya. Ada waktu itu saya
pokoknya harus kelapa gitu, entah air kelapa, nata de coco, suka banget. Misalnya seperti itu. Enggak terlalu suka topping, Bu. Oke, jadi cuman ini aja. Kalau lagi haus suka minum yang asam apapun itu ya. Iya, misal Yakult. kayak lemon gitu, Bu. Yakult dikasih air suka ya? Apa, Bu? Yakult, terus Enggak dikasih suka. air. Kan itu asam. Iya, tapi kalau dikasih air malah nggak suka. Lebih baik kayak gitu aja. Tapi jarang. Tapi kamu nggak suka yang terlalu encer? Atau suka aja? Nggak suka yang terlalu kental. Oh, nggak suka yang terlalu kental. Nah, bingung nggak lo? Smoothies. Kamu punya usaha smoothies, tapi kamu setelah kamu survei, uji market, ini yang namanya uji market ya, yang tanggal 9 nanti juga salah satunya, maksudnya kan mereka langsung menilai ya, tapi ini tuh harusnya dilakukan pas awal-awal kemarin. Jadi waktu kamu ngisi AFL, yang satu, harusnya kamu tuh survei, gitu, dan kamu tahu ini. Jadi supaya ada bahan gitu untuk menanyakan. Coba kalau nggak ada ini yang di atas ini, saya nggak akan lancar mewawancari mereka. Oh, ini nggak suka terlalu kental. Oke, lagi ya kita habisin ya teman-teman. Makasih banget udah mau bantu. Tadi siapa, Evana ya? Vina, Kak Vina. Iya, Bu Inta. Halo, Vina. Kamu? Iya, halo. Kalau kamu gimana, Vina? Minuman Aku mau yang traktir bisa kamu. memperbaiki mood ya, Bu. Gimana? Minuman yang bisa memperbaiki mood. Ya bentar ya, aku pakai ini. Speakerku rusak. Tiba-tiba. Kamu kiri, aku kanan ya. Coba. Ini bisa. Coba bentar. Dengar nggak? Vina, tes. Iya, Bu. Iya, Bu Inta. Jadi gimana? Lebih suka minuman yang bisa menaikkan mood ya, Bu. Lebih suka minuman yang lebih menaikkan mood. Nah, rasanya gimana yang menaikkan mood buat kamu itu? Perpaduan antara manis dan juga asam. Asin? Asam. Oh, asam. Wah, nano nih. Kayak misalkan itu kan smoothies. Contohnya kalau buah kamu suka apa? Kalau buah kan lebih suka yang asam ya, Bu. Kalau Vina. Kalau minuman itu Vina lebih suka yang coklat. Tapi ada perpaduan asamnya. Kayak misalkan ini kan temanya smoothies. Nah, kayak misalkan coklat gitu, tapi dikasih topping strawberry atau blueberry yang buahnya itu asam gitu. Tapi ini jangan gini, menarik ya. Kan kita tahu usaha dia smoothies, tapi kamu sendiri tanpa bilang itu smoothies, gitu ya misalnya. Tanpa bilang itu smoothies, kita nggak usah bilang kata smoothies, tapi kita bisa lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu. Kamu sendiri sebenarnya coklat juga suka gitu ya? Suka banget. Ya, minuman yang aja kayak gitu, tapi saya suka banget. Coklat, tapi ada asemnya gitu, ada apa gitu yang apa namanya? Tapi ya coklat itu, Bu, berarti. Jadi topping misalnya gitu ya. Jadi kayak kejutan-kejutan aja gitu ya. Dan ini tuh teman-teman enaknya kalau kamu dapat dari quote ya. Makanya penting banget saat kamu wawancara, kamu itu ngerekam. Karena di sini tuh kita bisa lihat ekspresinya gitu kan. Kita sambil bisa bayangin. Tapi kalau kamu langsung cuman kata-kata pendek gitu, entar kamu mendengarkan, terus kamu kata pendek. Nah, orang lain baca kata pendek itu misalnya coklat gitu kan. Padahal tuh coklat ada banyak banget kan tadi. Ada yang coklat encer, ada coklat yang kental tapi nggak bikin enek, ada coklat tapi ada rasa asamnya. Jadi kalau pakai quote gitu tuh orang jadi paham gitu. Jadi nggak ada miskom gitu.
Oke, udah Evana nggak ada lagi. Sorry, aku tuh pelupa. Iya, Bu. Oke, thank you ya. Oke. Terus belum siapa? Arinda. Arinda. Tadi ya sama si siapa? Oh, Elsa udah. Arinda. Yuhu. Arinda. Arinda. Nggak ada. Ya udah, at least kita udah bisa punya 7 ya. Nah, teman-teman dari sini, kenapa ini penting ya? Karena dari sini kita bisa mendapat gambaran ya, siapakah, apakah yang, ini kan kalian peminum kan. Kenapa saya bilang kalian itu pasar? Karena kalian bisa minum gitu. Perkara kamu suka atau nggak suka itu kan relatif. Itu yang bisa kita desain. Kalau di creative thinking, kita bisa memaksa, memaksa dalam tanda kutip orang untuk menyukai. Bagaimana caranya dengan mengemasnya sesuatu yang baru, disitulah kreatif. Kalau misalnya kita udah menyerah, ya kreatif nggak diperlukan gitu. Dan kadang-kadang dengan creative thinking, itu tuh kita bisa membuat orang yang awalnya nggak butuh, tapi karena ada produk kamu, oh iya ya, butuh juga ya gitu. Misalnya, contohlah nih. Ya ini misalnya saya mau minum minuman sehat, tapi fun gitu, harga merakyat. Nah, minuman yang sehat awalnya nggak kepikiran tuh misalnya apa fun itu si boba gitu kan. Iya ya, ternyata enak juga gitu kan. Saya jadi suka gitu. Terus, nah seperti itu. Terus apa lagi? Coba pilih dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pilih mana? Random aja. Iya 1. Enggak, ini nih. Kamu pilih. 2, 3, 5, 4, 5, 6, 7. Pilih. 4. Kita lihat ya orang macam apa ya. Kita kan tadi lupa aja. Kita lupa siapa tadi yang ngomong. Tapi ini seseorang bilang. Kalau saya sih harus coklat. Tekstur encer. Karena kalau kental bikin enak, harga harus nama. Tuh, gimana caranya kamu punya smoothies tapi bisa orang yang suka coklat tuh gimana sih gitu. Orangnya seperti apa. Terus kalau dari sini bisa nggak yang rasanya coklat itu kan ada perpaduan apa ya? Mungkin ada orang romantis gitu, misalnya ya. Ini kamu ini aja lagi apa? Ini brainstorming kan? Mungkin kamu kasih catatan. Apakah dia orangnya romantis mungkin? Terus itu berarti kan kamu ada suasana, suasana romantis. Gimana caranya minum smoothies tapi romantis? Tadi siapa tahu malah jadi kayak Bollywood fusion, ya kan? Temanya Ada kayak dikasih tema. iya cerita. gitu. Apa namanya? Ada rasa-rasa tadi apa? Nah, romantis itu apa gitu? Ada umur saya romantis Bollywood itu romantis, hujan-hujanan di itu apa? Pohon. Tapi mungkin generasi kalian romantis itu opa-opa Korea yang menatapmu dalam. Terus ngomong apa sih? Tidak apa-apa begitu kan? Terus jadinya kayak Korean fusion atau apalagi romantis ibu anak. We never know kan, gitu. Jadi, nah itu nanti kalau masukin ke scamper enak banget. Tapi ini belajar dari ini gitu. Tekstur. Inovasi gitu ya. Terus tekstur encer, karena kalau itu kan encernya itu sendiri kamu bisa banyak. Nanti waktu scamper juga tinggal, oh apa sih yang encer? Ternyata kalau dikasih air kelapa dia bisa seger, tapi encer, tapi ada rasa petik gitu, tebel. Ya kan kalau dibandingkan dengan air biasa, aku nggak tahu ya, nggak pernah eksperimen smoothies pakai air kelapa, tapi misalnya aku suka minum air kelapa kan, kayak itu kan thick gitu, thick terus seger. Nah, buah apa yang cocok gitu dipakai. Nah, nanti bisa masuk scamper itu. Misalnya apa tadi air kelapa ya. Terus ya gitu deh. Terus misalnya harga ramah kantong pelajar, ya buah lokal, nggak tahu apa gitu misalnya ya. Mungkin nanti kamu malah kan kalau apa namanya
limited edition gitu kan, tergantung musimnya apa. Padahal karena budget aja sih gitu kan. Tapi itu jadi malah spesial banget gitu kan. Kamu nanti ada malah nanti saat kamu mengedukasi gitu ya. Oh, Oktober itu adalah bulannya papaya gitu kan misalnya, nggak tahu lah. Nah, terus kamu ngedukasi ada apa ya, segala macam tentang pepaya. Malah kamu nanti smoothies dan snack gitu kan. Nggak tahu pepaya apa yang dikeringin gitu misalnya. Nggak pernah tahu kan. Kayak kismis gitu ya. Nggak kan, kalau yang di Malang kan banyak banget buah-buah kering ya. Yang buah dihidrasi itu loh. Nah, di oven itu ya. Nah, siapa tahu pepaya diremukin bisa jadi, atau dijadiin keripik, kamu jual smoothies dan fruit crisp, kata keripik buah. Nggak ngerti. Nah, itu intinya itu. Tapi kamu itu hanya bisa berpikir kreatif kalau ada bahan. Kalau nggak ada bahan, semuanya hanya di otakmu. Gini, dan kamu harus berani untuk belajar dari orang lain. Saya selalu diingatkan yang itu, apa tuh, film silat gitu. Di mana ada masalah, di situ ada penawar. Di mana ada tanaman racun, di sekitarnya ada tanaman penawar. Tapi tanaman penawar itu nggak kelihatan cantik. Racun yang cantik. Nah, tapi terus orang yang ada di satu masalah itu yang selalu memikirkan masalah itu, kadang-kadang tuh harus udah karena terlalu detail gitu ya, pakai kacamata semut, terlalu detail jadinya udah penuh. Ada rasa takut, ada rasa ini, nggak bisa bebas. Nah, kamu perlu orang lain dari perspektif yang berbeda. Saya di sini benar-benar saya menempatkan diri bukan apa-apa, siapa-siapa. Nggak ada ekspektasi apa-apa, pokoknya hanya mengalir aja. Nah, itukah gunanya kalian, kelompok yang satu mencoba bantu kelompok yang lain. Tapi ini penting banget tuh teman-teman, sebelum kalian nanti BMC exhibition dan di prototype, jangan sampai pokoknya yang hasil dari prototype kamu, ide kamu itu nanti harus fresh gitu kan, kreatif gitu. Supaya apa? Supaya hasil dari ini kalian investasi usaha, investasi tenaga, investasi air mata itu bisa dijadikan kompetisi kemahasiswaan. Jadi maksudnya sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Gitu, dan bahkan mungkin kamu jadi bisnis beneran. Amin. Gitu ya. Tapi gitulah ya. Saling bantu-membantu. Teman-teman paham nggak ya? Jadi poin saya adalah di sini, pertama, kamu harus tahu apa sih yang kamu hadapi itu. Nanti kalau tadi, apa kita mau coba ya? Bukan smoothies, kalau ini kan smoothies tadi ya. Mau coba nggak yang konveksi, mau coba nggak? Kayaknya makanan, ini menganukan makanan ya. Mau coba nggak ini? Masih ada waktu kan ya? Kan berapa sih? Masih lah. Saya belum beli tiket pulang kok. Ini mana? Slide. Konveksi mau coba nggak? Siapa aja sih? Arinda ya? Arinda jadinya kamu ini bareng sama Ali. Arinda tadi nggak jawab ya. Berarti Emiken Rosi. Mau dibahas nggak pakaian? Emiken lagi sakit ya? Judulnya apa? Oh, kamu lagi sakit nggak? Lagi batuk sih, Bu. Aduh, kasihan banget batuk. Masih itu, aduh, gerak. Coba kamu bikinin. Tuh. Halo, biasanya kan minum obat. Bagaimana kalau sakit tenggorokan minum smoothies? Itu berarti apa nih? Ini berarti apa nih? Suasana kali ya? Sehat? Ya. Misalnya sehat, energik, bisa aja kan sehat. Terus kalau misalnya fitness, energik. Terus apalagi sakit ya? Nah, itu bisa jadi ini sendiri. Apalagi untuk milenial yang kamu bisa misalnya beli gitu, bukannya pakai rasa, tapi paket sakit, paket romantis, paket kamu tinggal, aduh kan bingung kan kadang-kadang, aku tuh lagi bete, tapi nggak tahu mau makan apa atau minum apa gitu kan. Cari aja kata kunci bete, terus ada ternyata paket bete atau
the cure of beteness. Nggak tahu lah misalnya. Tapi harus penelitian juga apa yang bisa bikin meningkatkan hormon kayak tuh. Ini berarti tuh kata kuncinya adalah hormon. Hormon apa tuh hormon bahagia, ingat nggak? Serotonin. Kamu nggak tahu hormon bahagia apa? Waduh. Kamu tuh tentang minuman sehat healing kayak gini harus tahu tuh. Serotonin, terus apa lagi? Ada teman-teman tahu nggak? Adrenalin, terus apa lagi ya lupa. Kamu harus baca, kamu harus gitu. Merdeka. Mau dibahas nggak yang pakaian? Bantuin dong. Sebentar aja. Pakaian, namanya pakaian gitu ya. Cik, ada Cik. Kamu ada Ya, Cik? Bu. Oh, pakaian mau dibahas nggak Cik? Boleh, Bu. Tapi maaf Bu, nanti kalau saya kayak hahe gitu, soalnya suaranya Bu Inta kadang kayak robot. Kadang apa? Kayak rambut. Kayak robot. Serius? Iya, sinyal saya sih Bu, ini sinyal saya. Kan hujan. Oke. Untungnya bukan salah saya. Kalau pakaian tuh berarti anatominya apa? Itu istilah saya anatomi, guys. Soalnya karena saya dari desain produk ya, jadi anatomi produk. Tapi ini ceritanya apa ya? Unsurnya apa kalau pakaian tuh? Kain. Unsur pakaiannya. Kain, Itu terus itu sudah sendiri. Terus misalnya pakai mesin jahit. partnya ya. Enggak mesin jahit. Hoodie. Benang dong Bu, benang. Hah? Benang, oke. Itu berarti apa ya? Bahan kali ya? Kain tuh ya? Bahan. Iya, bahan. Kain bahan, Bu. Kain bahan. Bahan tuh bukan. Nah, ini bahan itu maksudnya kain dan benang. Gitu kan? Benek. Kancing apa? Maksudnya. Nah, kancing itu aksesoris bukan? Iya sih, masuknya aksesoris, Bu. Oke, ini aksesoris. Soalnya kadang ada yang zip juga kan. Terus apa lagi? Udah. Model. Jangan tuh kan. Kamu kalau berpikir tuh jangan terlalu simpel. Pelan-pelan, kayak sutradara. Kayak kalau adegan-adegan romantis yang slow mo gitu loh. Coba kita bayangkan. Atau kita googling deh. Coba kita googling. Apa? Istilahnya fashion ya. Clothes gitu. Oh, fashion berarti tren ya. Ntar buru lupa. Itu berarti tren ya kita. Tren itu sama nggak ya kayak style? Iya. Sama emang ya? Sama nggak? Sekarang itu OOTD. Ya OTD itu apa sih? Singkatan dari apa sih? Apa sih Bu, kayak Outfit? iya, outfitnya tuh Something kayak of today ya? Oh, outfit of today. Enggak, maksudnya tren sama style. Itu kata yang sama atau enggak itu? Tren dan style. Kan style itu bisa style Harajuku, style Korea. Ini apa nih chatnya ada nih? Kantong kerah. Itu berarti apa ya? Part ya, bagian ya? Bagian. Atau apa ya? Istilahnya apa ya? Ini kantong kerah. kayak misalnya ada kerannya gitu. Iya kan? Kalau dasi itu aksesoris ya. Ini misalnya kancing ya. Kancing, pita gitu kan. Terus ini tuh atau style ya, tren atau style lah. Nah, itu bisa emo misalnya. Atau Korea. Terus apa tuh vintage. Vintage aja ada vintage European vintage sama vintage mana lagi. Terus apa? Warna ya. Warna. Banyak banget. Terus warna lagi. Kalau sekarang itu warnanya lebih yang soft gitu. Wah, itu kalau soal tren tuh harus browsing lagi tuh. Tergantung soalnya. Tergantung stylenya. Kalau warna itu. Tadi sampai mana ya? Warna, bagian. Tadi apa tadi?
foto dong. Mana saya? Bentar ya, guys. Kita foto bentar ya. Sekarang ya sih. Iya. Boleh ini nggak minta tolong open cam boleh nggak ya? Kita bisa kelihatannya gimana? Tapi kok Iya, ini kelas gimana? Gini. Nah, Oci udah. Evana, akhirnya ini ladies night nih ya kita ya, ladies semua. Mana teman kamu mempergunakan teman foto ini? Tapi harus kelihatan kita dan kelihatan layarnya. Cindy. Jadi kelihatan kami offline, tapi juga kelihatan online. Gimana caranya? Oh ya, dari samping kali. Kamu biar kelihatan. Tapi kelihatan itunya ya. Kasih aba-aba, Kak. 1, 2, 3. Bentar nih. Oh, di estetiknya. 1, 2, 3. 1, 2. Kami kan sekalian screenshot dari layar kita ya. Cek dulu. Oke, dicek. Kamu cek dulu. Oh, ininya nggak kelihatan, Kak. Yang di layar sini. Kurang. Yang ininya juga kelihatan. Sini. Ininya enggak digini. Oke, benar ya. Ya, tuh. Aduh, tapi kamu nggak kelihatan. Oh, ya, kamu juga kelihatan dari situ ya. Oh, lihat. Iya, lihat situ ya. Oke. Ami kan udah screenshot? Sudah. Gede banget aja, thank you. Badan saya harus di crop setengah. Besar sekali. Oke, Ami kan udah screenshot layar ya? Udah, thank you ya. Udah, Bu. Oke, kita lanjut lagi ya. Pencitraan sudah selesai. Mana tadi? Oh, ini. Jadi warna apa ya? Ntar kita terusin nanti ya kalau ada itu. Istilahnya apa sih? Trend mix and match itu apa itu? Itu apa itu ya? itu beda lagi ya nanti. Iya. Oke, kita nganu aja. Mumpung kalian masih seger-seger. Opininya, kamu kalau ini dari saya ya. Misalnya saya, karena badan saya besar, pokoknya jujur-jujuran aja. Badan saya besar, saya nggak suka terlalu mencolok. Tergantung deh. Kebanyakan saya nggak suka terlalu mencolok. Ya udah gitu aja. Nah, kalau kamu apa? Kalau aku suka itu modelnya itu yang nggak terlalu rame gitu, terus warnanya terus nggak terlalu kecil banget. Apa? Nggak terlalu kayak nge-press body gitu. Oh, dan apa? Tentu saja tidak nge-press body. Press body. Oversize gitu. Oversize ya? Oversize gitu. Gimana? Oke. Udah bagus sih. Jusnya mana? Yang itu. Itu Bu, Nggak itu yang dikasih punya minum Fajar itu juga. loh, Bu. Fajar. Ada sih sama. Dia bikin. Oh, beli deh, aku beli. Nggak ada ya? Oh. Tidak diminum. Ya sudah. Iya, itu oke. Terus siapa lagi nih? Kita lihat. Cik, kamu apa Cik? Kalau kamu Cik? Oh Cik, apa habis ini? Halo, Bu. Kalau kamu pakaian suka yang gimana? Oh, Kayaknya mood. Kalau pakaian tuh ada mood juga ya? Mood. suka yang kalau misal berkerah gitu, bagian tangannya longgar, tapi bagian badannya nggak longgar banget. Tunggu, kalau bagian kerah, gimana? Sorry.
bagian ini lengannya longgar. Ya sebenarnya oversize sih, Bu. Lebih ke oversize, suka yang oversize. Oversize, terus kamu jelasin ya bentar. Iya. Bagian tangan apa longgar, lalu Bentar. Enggak ding, Bu. Tetap kayak ya oversize aja, gede gitu. oh tapi nggak apa-apa, tadi menarik gitu, misalnya gitu kan, ini kayak misalnya bagian tangan longgar, terus Eh sama LD-nya gede biasanya. apanya? LD, All day. LD, lingkar dada. Oh, LD. Oh, menarik itu. Itu berarti apa ya? Bagian apa itu ya? Badan gitu aja ya? Apa dada? Ini sih Bu, size chart sih seharusnya Oh, masuknya. size chart. Oke. Size chart. Itu kan kompleks banget ya. Masing-masing tuh kompleks. Ini M, S gitu kan. Iya. Terus ada nganu. Itu kan juga kalau pakaian itu kan bikin apa sih itunya, ilusi itu loh. Misalnya jadi kelihatan lebih kurus, itu istilahnya apa ya? Kita sebut aja ilusi badan ya. Aku nggak tahu apa. Maksudnya kayak membuat lebih kurus gitu. Buat Biasanya warna hitam lebih gitu, Bu. kurus. Iya. Buat lebih kurus. Tapi aku nggak tahu nih istilahnya apa ya. Gitu. Buat lebih berisi. Itu masuknya ke style sih Bu, tetepan. Iya? Masuk ke style. Gitu ya. Oke. Iya. Kita akan Soalnya kan kalau semisal nih, kayak misal pakai hitam, mau orang misal kan bilang tadi itu pakai warna hitam bisa kelihatan lebih kurus, tapi kalau misalkan emang nggak bisa nge-style-nya, sama aja, percuma. I see. Berarti mix and match-nya. Kalau mix and match itu termasuk apa ya? Termasuk style juga. Metode? Enggak juga ya? Itu metode bukan? Bukan, Bu. Mix and Style sama tren masuk sih dua-duanya, Bu. Soalnya kan kadang ada tren mix and match ini sama ini, terus ada style yang sendiri, emang mix and match-nya selaras kayak vintage ya, coklat-coklat semua, terus kayak BNW hitam putih kayak gitu. Ya. Oke, berarti tren ya, tren atau style. Oke. Ini aku tadi ya kasih warna yang sama karena itu sama. Oke, kita kembali lagi. Jadi si Oci lebih suka, tapi maskulin, feminin gitu, itu apa juga? Style juga ya? Iya, style juga masuknya. Oh, style juga. Nah, kalau kamu soal kayak gitu, stylenya lebih suka kayak apa? Kalau belakangan ini yang penting muat aja sih, Bu. Sama. Soalnya Itu mah iya. Tapi jika ada opsi gitu loh maksudnya. opsi lebih ke maskulin, soalnya bisa dipakai di berbagai acara biasanya. Kalau yang feminim kayak misal rok gitu. Kadang mau pakai ngampus kependekan, tapi pengen pakai rok gitu. Berbagai acara. Iya, kalau yang maskulin kan kayak baju, terus kemeja hitam, udah gitu bisa dipakai di mana aja. Oke. Hujan, panas, gitu ya. Oke. Terus, oke, Oci, terima kasih. Terus siapa lagi? Pasangannya Emi kan paksa sebentar ya, Dek. Kita tahu kamu batuk. Iya, Bu. Kamu suka gimana kalau ini ya? Suka yang ya maskulin gitu. Tapi suka yang pakai celana sih dibanding rok. gitu ya. Jadi suka yang maskulin. Terus yang oversize juga bisa. Yang simple gitu sih, Bu. Oke, gitu deh misalnya. Oke, udah itu aja? Iya. Oke. Terus Vina,
Tadi siapa yang pergi? Adinda ya. Iya, Vina, Bu. Vina, kamu suka baju yang gimana? Kamu kalau pakai baju tuh ada moodnya nggak? Aku pengen energik gitu misalnya. Terus kamu pakai gimana? Warna apa? Kayak gitu. Kalau aku lebih suka yang simple aja sih, Bu. Lebih pakaian yang simple. Bentar, kalau aku lebih suka yang simple. Terus? Seperti kayak kemeja oversize dipadukan sama outer kayak gitu, sama pakai hijab. Ini penting banget ya, outer dan hijab. Nah, kayak gini nih, kepentingan-kepentingan ini misalnya ya. Kalau jadi harus ada hijab. Nah, sehingga ada tuh satu inovasi outer tapi langsung hijab. Karena dia simple gitu. Jadi nggak cepet-cepet gitu. Tapi kerudung terus ada lengannya gini. Nggak hanya olahraga sih, pokoknya waktu keluar aja gitu kan. Kalau di dalam tinggal lepas, keluar tinggal pakai gitu. Nah itu bisa jadi inovasi dengan gitu nangkep seperti itu. Terus misalnya saya kalau pakai rok harus pakai stocking. Kenapa? Masuk angin. Beneran. Saya masuk angin dan gigit nyamuk gitu. Saya manis kulitnya. Gitu. Jadi ini penting sekali untuk apa namanya? Tahu istilahnya pain and gain. Ya elah dari tadi juga lupa kita. Tapi ada kan di tugas kalian yang kemarin ada kan pain and gain itu. Nah, tapi itu bagusnya itu kalau bukan kata kunci pendek, tapi ini kata-kata kalimat yang genuine gitu loh, orisinil dari mereka. Gitu. Terus oke, udah gitu ya? Iya, udah, Bu. Oke. Tinggal Evana. Evana, ayo Evana. Satu lagi, habis itu kita bisa udahan. Bu, Jadi gimana? Evana, kalau kamu suka apa? suka baju yang simpel, yang penting muat di saya gitu, Bu. Simple muat di kamu. Nah, nih misalnya nih, simple muat di Anda, muat di aku. Nah ini kan kita nggak tahu kan, berarti oke, kalau ada yoyo, gimana caranya ada apa ya padu padan yang kalau lagi gemuk hayu, kalau lagi kurus hayu gitu. Nah itu tuh bisa jadi inovasi lagi dengan misalnya dengan tambahan apa nih elastik, tapi nggak kayak elastik. Jadi kayak sekarang ada teknologi yang biasanya untuk BH-BH gitu ya. Apa kayak elastik tapi Iya, kayak yang plastik. biasanya Korea ditaruh di sini. Nah, gitu misalnya. Jadi kayak elastik tapi nggak kayak elastik tradisional yang ada pakai kayak pita gitu, tapi dia lebih kayak silikon. Nah, misalnya, jadi nggak kelihatan seamless. Seamless itu apa itu? Kalau seamless itu apa? Keren kali ya, style. Bukan juga ya. Seamless. Bagian. Nggak tahu deh, ini kali ya. Saya nggak tahu, nanti taruh mana. Oci dan siapa? Emiken. Jadi, ini bisa nih, muat di aku. Terus, apalagi? Apalagi, Fana? Belum selesai. Terus? Dan kayak pas di aku gitu loh, Bu, kayak sesuai tubuh aku gitu loh, Bu. Terus harus bisa menaikkan mood nggak? Atau bajumu itu harus bisa mengekspresikan suasana hatimu saat itu nggak? Iya, Bu, kadang kalau lagi males kadang suka pakai baju pendek, tapi kalau lagi benar-benar mood tuh harus pakai baju panjang gitu loh, Bu. Kalau lagi apa rajin? Bisa pakai baju panjang. Maksudnya bisa pakai baju panjang itu maksudnya gimana sih? Baju pendek dan baju panjang? Iya, Bu, maksudnya lengan panjang gitu loh, Bu. Oh, lengan panjang. Maaf, Bu. Kalau lagi males lengan pendek berarti di rumah aja. Ya enggak, kadang kan ada kayak yang baju kerah tapi lengan pendek gitu loh, Bu. Terus kamu pakai ini ya, apa sih namanya? Dalamnya pakai apa? Kan kamu harus nutup. Enggak, Bu. Saya kan Nasrani, Bu.
Biasanya apa? Nasrani. Saya kan Nasrani, jadi nggak pakai kerudung. Bukan. Iya. Oh, oh iya deh. Iya iya, aku tuh inget nih kamu. Oh iya bener-bener tadi kan nggak gitu. Oh oke oke. Kalau lagi rajin bisa pakai lengan panjang gitu ya. Oke sip sip sip. Oke, thank you. Tuh lihat deh. Dari sini udah bisa. Oke, kita sekarang ke scamper ya. Tapi ini enaknya teman-teman di print. Jadi kalau kamu ada kayak gini, saat kamu scamper di print di sebelah-sebelahan. Jangan kamu balik sana, balik sini, balik sana, balik sini. Capek otak. Jadi kalau saya pun, misalnya ada inspirasi, itu satu halaman sendiri, taruh di tembok. Scamper, taruh di tembok. Terus nanti informasi-informasi ini taruh sendiri. Jadi lembar sendiri. Jangan ditaruh tumpuk-tumpuk, jangan dijadikan satu, harus sendiri-sendiri. Nah, dari situ tinggal ini tuh sebenarnya enaknya kalau tadi pakai mind map ya, tinggal di ini, kawin-kawinin aja, paksa kawin. Jadi misalnya tadi udah banyak ini ya, udah banyak contoh tadi ya yang kita misalnya yang ini ya, moodnya tadi misalnya apa? Seneng, ada kadang-kadang seneng, patah hati, romantis, apalagi sih mood tuh? Sedih. Sedih, Marah. marah, gitu ya. Rebel tuh apa rebel? Rebel tuh apa sih? Rebel apa ya? Nggak tahu deh. Rebel gitu. Pengen ini aku gitu. Nah, ya jadi pertama kita bisa lihat dari sini kan ini persona, istilahnya itu persona ya. Kayak ada di FAL 1 ya. Nah, persona terus dari sini pelan-pelan kalau saya lihat dari tugas-tugas kalian itu saya nggak tahu ya. Ini saya sebagai pengamat luar ya. Kalian tuh nggak sabar untuk baca kata per kata dari kata per kata dari apa yang kamu baca atau yang apa tuh yang sebelah tabel itu loh. Misalnya ini yang harus kamu lakukan gitu. Itu tuh ini saya bisa melihat karena saya outsider dari kalian. Coba kalian baca lagi kerjaan kalian, tapi jangan tempatkan diri kalian tuh sebagai yang nulis, tapi sebagai guru misalnya atau sebagai reviewer, calon investor. Kalian akan sadar ini tuh nulis apa sih gitu, atau ini tuh nggak jawab pertanyaan, ini tuh hanya nulis ulang pertanyaan gitu. Iya, jadi cuman kayak ini sorry ya, tapi kayak ini menu-menuhin kotak aja gitu. ini apa sih gitu ya. Tapi karena ya masih pertama-tama AFL 1, ya murah nilai lah. Tapi nanti AFL 2 nggak ada itu. Mulai week 6 ini udah deh. Kalian dianggap dewasa. Maksudnya kurang memahami kayak Ini kayak gini. Gitu. Iya, jadi tolong misalnya kayak gini nih. Kita baca. Karena badan saya besar, kebanyakan saya nggak suka terlalu mencolok. Nah, kita harus lihat ini tuh masalah apa sih? Oke, kepercayaan diri. Nah, misalnya gitu. Oke, berarti sekarang iya gitu. Jadi kita harus paham gitu loh. Kalau kalian nggak tahu, coba search gitu ya. Badan besar, fashion kayak gitu. Nanti terus kamu lihat. Kalau kamu nggak suka gambar, video. Kalau saya lebih suka video dulu. Karena di situ ada flow-nya, ada detil-detilnya gitu kan. Oh, ternyata kalau badan besar dia motifnya harus kecil untuk bisa lebih kurus atau lebih gitu apa menciptakan persepsi. Nah, terus berarti tambahin di sini motif gitu kan. Di sini belum ada motif ya? Belum. Nah, misalnya di sini berarti motif gitu kan, motif kecil. Motif besar, motif kecil, besar, terus nanti misalnya abstrak, nggak tahu gitu kan. Nah seperti itu. Terus warnanya harus yang warna apa. Jadi semakin banyak ini kata-kata itu, kamu enak apa namanya ngawin-ngawininnya gitu. Jadi misalnya oversize apa tuh kalau kita tuh apa sih? Bukan oversize. Aku itu big size. Ya, big size. Nah, misalnya ini kan big size. Terus kita coba misalnya Korea gitu kan. Big size kok kawinin dengan big size, kawinin dengan Korea, kawinin dengan tadi tuh simple tuh berarti masuk mana ya?
Kayak simple, rumit gitu tuh masuk apa ya? Apa guys? Simple, rumit. Mungkin apa ya? Oh, Oci nggak? Oci apa Ci? Kayak simple atau rumit? Apa ya? Tingkat detail gitu kali ya? Nggak tahu deh. Tingkat detail. Halo Bu, Kalau tadi simple, rumit gitu termasuk apa ya? Kata ininya, payungnya. Simple, rumit. Tingkat. Aku Kenyamanan. nggak tahu deh. Oh, nyaman. Tadi tahu nggak- juga Bu. Nyaman belum? nyaman termasuk apa? Nggak tahu deh. Misalnya taruh nyaman. Nah, intinya gitu. Jadi gimana caranya oversize lagi. Big size, Korea, romantis, casual. Terus kamu cari-cari Korea gitu kan. Mereka itu biasanya satu warna, ini aku nggak tahu ya. Misalnya tergantung musim gitu ya. Atau apa ya Korea? Bentar. Korea itu simple, terus Elegan. union apa sih? Union tuh. Warnanya tuh mirip-mirip gitu kan, putih, tapi ada gradasi putihnya kayak gitu. Nah, kamu bisa ciptakan itu misalnya. Ada ornamen. Kebanyakan saya nggak terlalu mencolok. Jadi kamu misalnya ya, fashion kamu bisa yang entah ada kardigan sama itu satu ini gitu, satu apa? Ya satu bundel gitu. Satu bundel nanti dapat diskon. Nah, kan channel apa sih itunya strateginya kan akan berbeda gitu. Pemasaran. Iya. Terus misalnya mood ya. Misalnya nih, ada hubungannya dengan mood atau ini kan berarti psikologi gitu kan misalnya ya. Nah, ternyata terus kamu bisa gitu. Kita yang nggak tahu ya, ada kamu fashionmu itu aplikasi gitu. Ada kamu tinggal pencet-pencet, aku ini orangnya oversize gini-gini, terus nanti muncul rekomendasi. Kamu bagusnya pakai ini loh, pakai ini loh, pakai ini. Oh iya juga ya gitu. Tenang aja, kita punya katalognya kan. Gitu. Kita punya apa? Itu kan jadi beda di BMC apa di bisnis kanvas modelmu beda gitu. Iya. Aku warnanya bagus. Ini nanti dikasih rekomendasi. Iya, jadi ada tinggal pilih-pilih. Jadi ada digantikan. Jadi kan kalau misalnya di modify, eliminate biasanya kamu itu kalau konveksi fashion kan ketemu sama desainernya atau penjahitnya, terus kamu ngukur, kamu apa, terus itu dipotong gitu. Proses face to face itu dipotong dengan aplikasi, kamu tinggal pencet, terus muncul rekomendasinya. Tenang aja ini yang kamu rekomendasiin buat kamu gitu. Nah, misalnya seperti itu. Itu kan bisa jadi di scamper BMC itu. Oh, itu bahasa eliminate. Gitu. Tapi jadi tadi kembali lagi ke scamper. Bahan kamu buat scamper itu tuh dari pengalaman saya ya. Mana sih scamper kamu? Nah, ini itu adalah tadi apa namanya? Ini kata-kata yang di sini. Coba deh kalian coba. Ini belum ada tugas lagi kan? Belum kan? Baru besok kan ada tugas. Malam ini coba kamu paksakan cari kata-kata kunci ini. Tadi jadi pokoknya pakaian tergantung konteksnya kan, pakaian ada sendiri. Kalian kayaknya di sini tadi yang Vina, makanan ya? Makanan si Evana yang makanan atau Vina yang makanan ya? Saya lupa. Evana, Bu. Evana makanan, Vina minuman ya? Iya. Nah, berarti kan sudah terwakili sama yang tadi ya? Yang smoothies tadi ya? Paham nggak tapi Evana dan Vina paham nggak ini? Iya, Bu. Paham. Benar ya? Jadi pokoknya ini istilahnya adalah elemen-elemen penyusunnya ya. Nanti ini saya bagikan ya. Ini ya nanti dibagikan di grup ya.
Sebenarnya ini udah ke save tempatnya tahu. Ya nanti kita itu di mana nih? Terus habis itu nanti rekamannya juga aku share deh. Terus kalau yang Emiken dan Oci paham ya ini ya yang pakaiannya? Paham, Bu? Paham ya? Jadi teman-teman pokoknya ini tuh semua elemen, semua komponen penyusun, baik itu yang tangible, bisa diraba, bisa dilihat, bisa didengar, atau yang tidak. Misalnya kayak tadi psikologi, mood, konteks itu kan tangible, intangible, nggak bisa dipegang gitu ya. Itu harus ada kata-kata kunci. Terus ini, kamu minta aja teman-temanmu gitu kan, ini kalian pasarnya kan juga seumuran kalian kan, kalian tanya gitu via WA gitu lah. Kamu kasih contoh. Kalau aku biasanya kadang-kadang kalau kita wawancara, kita tuh dari pengalaman akan lebih enak itu kalau sejajar. Secara psikologis juga gitu sih, harus sejajar. Jadi tadi makanya saya memberikan contoh saya terbuka gitu. Kamu juga silahkan terbuka. Kita nggak ada penghakiman di sini gitu. Saya memberikan opini saya. Kalau saya kayak gini, kayak gitu. Kalau kamu gimana gitu loh. Iya, dikasih contoh supaya kita nggak tanggapannya dia nggak di bawah kualitas kita, sesuai yang kita mau, informasinya seperti yang kita mau, dan juga kita tuh harus istilahnya dalam tingkat kerapuhan yang sama. Kamu minta informasi banyak dari orang yang kamu wawancarai. Itu tuh nggak gampang membuka diri. Jadi kamu harus membuka diri dulu, baru dia nyaman kan, gitu. Kalau kita nyaman, itu tuh kayak kalau kita garuk-garuk, lawan kita tuh juga garuk-garuk gitu. Gitu. Jadi itu psikologinya kayak gitu. Jadi selalu kasih contoh aja juga gitu. Terus ya gini, dengan kamu bilang kayak gini ya, setelah itu kamu kasih ini loh apa kata-kata yang muncul gitu. Mungkin ada dari kalian, kamu ada yang baru nggak gitu. Nah itu bisa jadi pembendaharaan dia untuk mengungkapkan opini dia gitu. Kadang-kadang kan kalau kita nggak tahu, ya kita nggak bisa ngomong juga ya. Pokoknya gitu kan. Gitu gimana? Oh ternyata oh iya maksudnya yang romantis kayak gitu. Gitu lah. Gitu teman-teman. Jadi kalau wawancara kadang-kadang kita butuh bantuan tools gitu. Bantuan juga. Gitu teman-teman. Terus apa lagi? Udah ya kayaknya. Masalahnya di situ kan bagaimana. Nanti kalau kalian coba udah bikin ini, ingat ya halamannya terpisah. Halamannya terpisah, kamu taruh di tembok atau di meja gitu. Jangan ditumpuk-tumpuk. Otak kita itu untuk ini sesuatu hal yang baru, untuk belajar hal yang baru, ngeling-ngeling. Jangan kamu bebani otak kamu untuk nginget-nginget gitu. Kamu numpuk ya, saling numpuk di atas gini, kamu tuh nginget-nginget, aduh yang tadi yang di bawah apa ya? Yang di atas apa ya gitu. Jadi tapi kalau itu sejajar, kelihatan semua, enak. Itu. Ya, gitu ya teman-teman ya. Ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak kita sudahi, karena sudah mulai gelap dan mau maghrib. Masih panjang. Pengen boba popping. Oke, ada lagi? Ada pertanyaan? Oke, kita tadi udah foto. Mohon taruh juga di G Drive. Terus apa lagi ya? Logbook jangan lupa. Tolong lebih serius, karena kalau yang kemarin itu kan hanya asal bisa valid, tapi yang sekarang udah diseriusin dari pihak fasilitator maupun kemarin juga kalau kalian kena random dikti itu yang harus hati-hati juga gitu. Jadi harus serius. Dokumentasi kegiatan, pokoknya ingat-ingat yang logbook. Terus apa lagi ya? Oh tanggal 9 itu, tanggal 10 hari Kamis. Duta Wacana akan kita rencanakan masih dalam penggodokan untuk buka lapak juga untuk kalian presentasi BMC BCM BMC dan prototipe awal. Prototipe awal itu kan nggak harus sempurna, tapi uji market nanti akan dinilai desirability, visibility, terus apa lagi?
4 ya? Disability and then deng. Jadi nanti kalian akan saling menilai. Kalau pas Juta Wacana, kalian akan saling menilai dan kalian akan bergabung dengan teman-teman dari MBKM kewirausahaan lain ataupun mata kuliah kewirausahaan. Jadi akan ada banyak kepala untuk uji market kalian. Gitu. Jadi ya semoga yang di Semarang mau datang ke Jogja ya. 3 jam aja tuh. Ya nggak sih? Semarang berapa jam sih? Gitu deh. 3 jaman kalau naik kereta ya. 3 jaman ya. Dan ya begitulah. Oke. Coba kita lihat galeri. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita sudahi. Apakah boleh? Iya boleh Bu. Siap. Oke, terima kasih ya. Saya stop share, stop recording.